untuk acara hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Ya, tentunya baik ya. Oke, semoga sehat selalu, semangat dan penuh energi untuk menjalani hidup selanjutnya. Akhirnya senang banget ya kita bisa ketemu di ruang Zoom kali ini. Wah, walaupun Zoom untuk acara sharing and motivation bagian dari capacity building Badan Pengurus Pusat Volunteernesia tahun 2025-2026. Nah, jadi malam ini spesial banget karena karena acara ini bakal jadi awal kita untuk semakin percaya diri dan solid dalam menjalankan kepengurusan di Volunteernesia Circle ini. Oke, sebelumnya kenalin dulu, saya Asif Saifur Rahman dari Divisi HR, XRN Volunteer Management Volunteernesia yang bakal nemenin teman-teman di sini sebagai host ya. Nah, tentunya kita di sini sharing-sharing session, kita ngobrol, tapi tetap membawa banyak insight baru yang kita temukan di acara ini. Oke, mantap. Walaupun baru beberapa yang udah gabung, tapi muka-mukanya ini udah semangat banget ya, gak sabar untuk menerima materi pada acara ini ya. Nah, teman-teman, malam ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, kerennya, sosok pemuda, karena laki-laki ya. Jadi sosok pemuda yang mempunyai talenta mempesona. Siapakah beliau ini? Nah, jadi beliau ini, bentar. Nah, jadi beliau ini adalah seorang aktif di bidang project development and communication and community empowerment yang memiliki keterampilan dalam merancang, mengelola serta mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Itu keren banget ini narasumber kali ini. Dan beliau sekarang adalah Ketua Arah Pemuda Indonesia dan juga seorang aktivis sosial sekaligus penggerak pemuda. Pastinya banyak insight keren yang bisa kita dapat dari beliau. Sebelum kita sambut narasumber kita kali ini, ya, saya akan bacakan CV dulu dari narasumber kali ini, ya, yaitu Mas Muhammad Robi. Izin pakai Mas karena saya dari Jawa. Suatu kehormatan ya Mas Robi. Nah, Mas Robi ini sebagai seorang aktif bidang project development and community empowerment yang memiliki keterampilan dalam merancang, mengelola serta mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi banyak banget ya ini apa namanya pengalaman ataupun proyek-proyek yang telah dijalankan gitu ya. Jadi mulai project development experience itu beliau menjadi founder Indonesia Dedication and Empower Movement atau ID Movement, terus jadi founder dan ketua Yayasan API atau Arah Pemuda Indonesia, juga founder Youth Activator, juga fasilitator Youth Center to X for Nation, fasilitator Nation Initiatives for Community Empowerment, dan masih banyak lagi. Jadi mulai aktif banget dan juga banyak pengalaman yang telah beliau jalani sepak
Sidangnya di dari masa muda. Cek cek. Kedengeran kan ya ini ya suara saya? Jam 8. Oke. Kan, Kak. Kayaknya aman kan ini sinyal punya saya? Mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung saja tanpa kita lama-lama waktu. Mari kita sambut Mas Muhammad Robi untuk mengisi acara sharing and motivation session kali ini. Silahkan untuk Mas Robi berikan action yang menarik, guys. Iya, bentar, no. Halo, cek. Suara saya aman, Mas Asip. Aman-aman. Iya, ini panggilannya apa nih? Asif, Saiful, Rohman, tiga kata ya. Asif aja, Kak. Kayaknya Eh, keren itu Asif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nggak bisa saya tanya untuk kabarnya satu persatu dan saya hanya bisa berdoa semoga teman-teman di dalam frame Zoom ini sehat selalu, urusannya lancar dan insya Allah menjadi apa yang sekiranya teman-teman sudah mimpikan. Terima kasih buat Mas siapa tadi ya? Asip ya panggilannya. Iya, Kak. Iya, terima kasih secara singkat sudah memperkenalkan diri saya. Jadi saya nggak perlu memperjelas panjang lebar mengenai diri saya. Mungkin teman-teman juga sedikit sudah menstalking tentang diri saya sebelum saya menyampaikan beberapa tentang hal yang malam hari ini tentang sharing dan motivasi session. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Volunteernesia ya, sudah mengundang kami untuk hadir memberikan bukan mengajarkan, tetapi kita saling belajar pada malam hari ini karena saya tidak tahu pandangan lebih dari teman-teman mengenai komunitas empowerment itu mungkin bisa jadi di atas rata-rata dari saya. Jadi ketika nanti satu hal diksi yang mungkin sedikit keliru, mohon sekiranya untuk diluruskan kita sama-sama bareng-bareng sambil belajar ya teman-teman. Jadi di sini saya pengen tidak ada istilahnya mengajarkan, tetapi kita saling berdiskusi, kita saling-saling sharing session untuk memberikan suatu impact agar nanti selepas dari pada malam hari ini aksi nyata itu dapat segera terrealisasikan. Iya, sebelumnya saya ingin nanya ya kepada moderator, ini total teman-teman ada berapa ya? Itu kali. Yang hadir belasan ya? Oh ini ada 15. Ini dari mana aja? Yang paling jauh dari mana nih? Apa Jawa Fried semua ini? Akamsi ini Saya ya. Jawa, Kak. Oh Jawa semua. Ada yang luar Jawa? Medan. Ada yang paling jauh lagi selain Medan? Alor kah? Atau dari Jayapura? Nggak apa-apa, on mic. Saya pengen kita tidak hanya dari saya saja apa namanya berbicara. Jadi nanti teman-teman ketika saya bertanya silakan langsung menjawab untuk on mic ya. Jadi yang paling jauh dari Medan ya. Medannya di mana? Johor, Kak. Oh iya, oke. Oke, Horas. Boleh Mas Asip untuk next slide.
Baik, bentar. Oke, teman-teman, di sini saya ingin mengulang lagi mengenai mengenai diri saya. Tak kenal maka eh, tak sayang ya. Jadi kita akan menimbulkan rasa sayang antara kita dalam tanda kutip social empowerment, kurang lebih seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Saya aslinya orangnya Bangka Belitung. Wilayah Sumatera ya, Sumatera bagian selatan ya. Tapi di 2021 saya menikah dengan orang Jogja, jadi sekarang saya berpindah KTP. KTP sekarang di Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Ini Instagram saya, ini nomor saya teman-teman. Jika teman-teman nanti mungkin mempunyai komunitas lain yang ingin berbagi sharing terkait dari pengembangan komunitas sosial, silakan mengundang kami. Walaupun nanti saya tidak bisa hadir, ada beberapa teman-teman yang akan saya rekomendasikan gitu. Sekarang lagi ongoing Magister UGM. Untuk jabatan sekarang saya Ketua Arah Pemuda Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tidak begitu familiar lagi ya, yang mana adalah salah satu non-government atau NGO yang bergerak di kegiatan pemberdayaan yang sekarang lagi membuka program juga di Raja Ampat, tepatnya di Misol. Selain dari Ketua Arah Pemuda, saya juga seorang founder di IDEN Indonesia, Indonesia Dedication Empowerment. Mungkin teman-teman bisa stalking IG-nya di IDE Indonesia. Terus di sini saya juga sebagai founder Youth Activator. Jadi Youth Activator ini lebih aktif di gerakan lingkungan. Biasanya kegiatan mereka di Sumatera, kurang lebih seperti itu. Dan selain dari ketiga ini ada beberapa lembaga yang saya naungi juga, cuman masih kecil-kecil, jadi masih diternakkan. Jadi selain aktif dari kegiatan sosial, saya juga aktif di kegiatan yang berduit. Nah, ya kalau logistik nggak ada, logika agak sulit berjalan. Istilahnya kurang lebih begitulah. Maka dari itu di sini saya owner dari arah Pesona Indonesia, yaitu agen perjalanan wisata yang bergerak di Labuan Bajo, owner di Go Belitung Trip, owner Muslim Travel Umroh. Jadi saya juga punya agen travel umroh. Jadi teman-teman yang mau umroh bisa juga di kami. Di sini juga ada owner Muslim Cinematic. Sebenarnya di bawah ini ada beberapa lagi, cuma kepotong. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman aktif dan sangat produktif di kegiatan-kegiatan sosial, namun jangan lupa untuk mengisi materi. Materi dalam artian teman-teman juga harus bisa menghasilkan uang. Karena kalau kita terlalu apa ya, terlalu masif berbicara tentang sosial, tapi diri kita tidak subur, itu agak sedikit jomplang teman-teman. Maka dari itu anak sosial itu juga didorong untuk lebih produktif di ya mungkin di bisnis dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya saya ingin nanya juga, di sini teman-teman ada yang mempunyai bisnis selain dari aktif dari kegiatan sosial, silakan. Sekarang membangun atau sudah berjalan, ada nggak? Atau Kak Asip? Kak Asip punya bisnis atau Belum ada, ya Kak. masih mahasiswa ya, masih Ya, mahasiswa ya masih. rata-rata ya? Iya, Dulu masa semester sempat berapa? ikut semester 3, Kak. Hmm, semester 3 di Iya, baru kampus, semester 3. di kampus mana Kak Asip? Ja, Jogja. Jogja ya. Iya, UIN ya? Iya. Oh iya. PS-nya kayak anak-anak UIN gitu. Cah UIN. Oke, nanti Baik. ketika mungkin suara saya tidak terdengar jelas atau kedistrak, silakan teman-teman menginstruksi agar agar hal-hal suatu yang saya sampaikan tidak tertinggal. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada sedikit kutipan bagi teman-teman yang mana be the change you want to see. Artinya adalah jadilah perubahan yang ingin teman-teman lihat di dunia ini. Jadi kutipan ini menekankan bahwa jika teman-teman ingin melihat perubahan positif di masyarakat atau di dunia maupun di lingkungan teman-teman, teman-teman harus memulai perubahan itu diri sendiri. Jadi harus memulai diri sendiri teman-teman dahulu. Bukan hanya menunggu atau menuntut orang lain untuk melakukan. Loh, kok kamu nggak ngelakuin-ngelakuin? Padahal itu keinginan dia untuk melakukan perubahan. Ya, intinya adalah bagaimana menjadi teladan
dan mewujudkan nilai-nilai atau tindakan yang mungkin teman-teman harapkan dari orang lain melalui perilaku teman-teman, tindakan teman-teman pribadi. Ya, jadi di sini teman-teman ketika ingin melakukan perubahan positif, lakukanlah terlebih dahulu diri teman-teman, di lingkungan teman-teman. Karena sebelum saya menjadi ketua arah budaya kegiatan nasional, saya sekitar 4 tahun aktif di Ketua Karang Taruna. Jadi memberdayakan desa, melakukan kegiatan dan ikut sampai tingkat beberapa jenjang dan menghasilkan beberapa prestasi. Jadi ketika ada yang mungkin istilahnya kritikan dari teman-teman yang luar sana, loh kok aktif di kegiatan sosial nasional, daerahmu VIE gitu kan, daerahmu gimana kok daerahmu nggak dipeduliin. Jadi kita sudah membuktikan bahwasanya kita sudah aktif di daerah kita sendiri, kita sudah aktif memberdayakan di lingkungan kita, baru kita untuk melakukan lonjakan yang lebih luas dan lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu. Silakan lanjutkan teman-teman, di next Kak Sip. Oke, selanjutnya teman-teman, ketika kita berbicara pemuda itu nggak bakalan habis topiknya ya, nggak bakalan selesai karena dia sangat luas dan sangat umum sekali. Sehingga ketika kita bertanya tentang pemuda itu setiap orang mempunyai perspektif pribadi masing-masing. Ketika saya bertanya tentang arti pemuda ke Kak Asif, pasti pemuda bagi dirinya adalah pemuda yang dia lihat dari pandangannya. Ketika saya bertanya tentang pemuda oleh Kak Malina, ya setiap pandangan Kak Malina tentang pemuda itu yang dia sampaikan, dan Kak Kozi, Kak Nada dan lain sebagainya mempunyai pandangan perspektif masing-masing tentang pemuda. Tetapi ada salah satu ya yang mana mungkin sangat general dan sangat sekali sering kita dengar bahwa adalah pemuda adalah agen perubahan. Nah, agen perubahan ini adalah menjadi tolak ukur masing-masing perspektif kita tentang pemuda. Bagaimana seorang pemuda bisa merubah dunia, merubah daerahnya, bahkan mungkin sering kita dengar di berita maupun non berita ya tentang pemuda-pemuda. Ada yang pemuda menjelekkan pemuda, ada pemuda yang mengharumkan pemuda, ada yang pemuda nggak jadi pemuda. Nah, jadi tengah-tengahnya, nggak tahu. Jadi ketika kita berbicara tentang pemuda itu sangat luas sekali. Tapi yang satu hal yang teman-teman tahu bahwasanya adalah pemuda itu adalah agennya perubahan. Jadi ketika teman-teman di sini merasa dirinya pengen menjadi sebuah agen perubahan, baik itu dirinya pribadi, keluarganya, dan lingkungannya, silakan teman-teman mulai menyusun strategi bagaimana ingin merasakan seperti agen perubahan itu seperti apa. Ya. Terus selanjutnya di sini di bawah agen perubahan jangan lupa bahwasanya kita hidup di era digital. Semua era yang sangat mudah kita untuk akses ya, era yang sangat mudah kita untuk gapainya. Di mana era itu terdapat di genggaman tangan kita. Saya rasa teman-teman di sini yang 14 orang ini mempunyai gawai masing-masing ya. Pasti mempunyai gawai yang mana di situ mempunyai akses yang sangat sekali apa namanya? Tidak terbatas. Jadi semua akses yang penting maupun nggak penting ya pasti bisa akses. Kayak Mas Hasib nggak tahu sebelum ini akses apa, tapi ya pasti akses tentang Al-Quran dan hadis ya, karena Cahwin nggak jauh dari itu, kurang lebih seperti itu. Nah, di era digital ini, teman-teman semua, nggak munafik kita sampaikan bahwasanya banyak sekali peluang dan tantangan. Nah, peluang dan tantangan inilah yang menjadi pembeda di era digital ini. Apakah kita menjadikan digital ini sebuah peluang bagi kita untuk akses lebih jauh lagi, untuk akses lebih visioner lagi, apakah era digital ini menjadi tantangan kita sehingga kita nggak bisa mengaksesnya, hingga kita nggak bisa jadi apa-apa, hingga kita nggak mau jadi apa-apa. Ya udah rebahan aja sambil stalking Instagram mantan ataupun gebetan. Jadi di era digital inilah kita kadang stuck di mana ketika kita pengen menjadi agen perubahan ya terhenti ketika ke distract. Jadi hati-hati teman ketika kita sudah merasa di era digital. Manfaatkanlah era digital inilah, apakah bisa menghasilkan cuan, apakah bisa menghasilkan pengalaman. Itu tergantung dari teman-teman semua. Coba teman-teman kembali melakukan perenungan apakah digital teman-teman semua, gawai teman-teman semua sudah menghasilkan cuan atau pengalaman, atau hanya menghabiskan kuota mantan. Nggak tahu, itu semuanya tergantung dari diri teman-teman masing. Terus di bawahnya itu ada relawan secara terstruktur, yang mana relawan ini adalah
bukan bukan orang ya. Artinya apa? Dia tempat wadah belajar dan berkontribusi. Di sini teman-teman sudah bagus, sudah masuk di Polinternesia. Mungkin secara detail saya belum mengetahui bahwa Polinternesia ini akan bergerak seperti apa, tetapi saya yakin di Polinternesia ya namanya adalah tempat wadah positif bagi teman-teman yang ingin meluangkan apa namanya, yang ingin berkontribusi tentang sosial. eh saya mau nanya ke Mas Asip, di sini teman-teman apakah sudah lama atau masih baru yang masuk di Volunteer Indonesia atau memang lagi pengangkatan? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, izin menjawab, Kak. G. Ya, jadi ini masih baru ya, Kak. Baru Oh, masih baru. pengangkatan ini habis onboarding terus ini sesi pertama kita dalam apa mau membangun ini. Jadi ini apa ngundang Kak Robi ini untuk Mm. bagaimana sih itu ke depannya gitu. Oh, oke 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 oke. Kasih awal ya. Oke, berarti belum seleksi alam ya? Belum. Masih seleksi secara administratif ya? Masih I- seleksi-seleksi yang terstruktur, belum seleksi alam. Biasanya kalau udah seleksi alam tuh udah baru kelihatan mana yang benar-benar aktif dan tidak aktif. Oke, terima kasih Mas Hasib. Ya. Oke, kayaknya ini 2029 mau nyalon wapres kah? Mirip Gibran ya? Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke. Saya jadi tim saya Sumatera ya. Oke, Baik, di sini Kak. saya mengutip sebuah apa, sebuah kata, small action big impact. Small action big impact ini adalah artinya mungkin teman-teman sudah paham bahasa asingnya. Tindakan kecil tapi dampaknya sangat besar. Nah, frasa ini menekankan teman-teman bahwa tindakan-tindakan sederhana, kecil, kadang nggak kelihatan, yang mana ketika kita melakukannya secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang sangat signifikan. Dan saya yakin akan berpengaruh besar, baik itu pribadi teman-teman masing ataupun perubahan sosial di lingkungan teman-teman. Saya bercerita sedikit tentang Arah Pemuda. Ketika kegiatan pertama itu hanya diikuti kurang lebih itu 10 orang. Dan ketika saya memperkenalkan kegiatan Arah Pemuda di beberapa instansi, belum begitu besar seperti sekarang, followersnya mungkin dulu 4.000 atau berapa. Orang hanya mengangguk-ngangguk ketika disampaikan statement. Orang hanya geleng-geleng ketika ditanya apa yang bisa kita kerjasama. Ada orang yang berbalik badan ketika kita ingin follow up. Ya. Nah, kegiatan tindakan-tindakan kecil yang mulai saya bangun ternyata nggak kerasa. Di kegiatan 2025 ini kita sudah mencapai follower 1,3 juta dan sudah ribuan relawan yang ikut di kegiatan Arah Pemuda. Ya, itu tindakan kecil dulu yang mungkin nggak bisa orang berpikir bisa besar seperti sekarang, tapi para perasa ini adalah sebuah bisa jadi quotes untuk diri kita, small action big impact. Kadang tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten itu akan menghasilkan besar. Snowball. Snowball itu ketika kita ngelinding bola salju, pernah main bola salju? Nah, bola salju itu ketika kita digilingkan itu akan menjadi besar. Ya, sama seperti snowball. Kak Asif pernah main bola salju? Nah, coba nanti ketika main bola salju digilingkan. Ketika kecil, itu ketika digilingkan dia akan menjadi besar. Nah, tindakan yang secara konsisten menggelinding, itu akan menghasilkan dampak yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Sampai saat ini gimana Mas Asif? Paham apa yang saya sampaikan? Kalau ada yang kurang, silakan diinterupsi ya. Baik, Kak. Cukup. Ini senyum-senyum, paham atau senyum-senyum Paham. menghindari pertanyaan ini? Paham, Kak. Insya Allah paham. Oh iya, iya, salah paham. Oke, lanjut. Nah, lagi-lagi kita berbicara anak muda. Di sini anak muda ya, belum ada yang umur 40-an, 50-an ada nggak? Nggak ada ya. Rata-rata berapa Kak Asip umurnya? Ini Coba dilihat dari masih face-nya lah, face-nya, mukanya. muda-muda 20-an ini, Kak. 20-an mungkin ya.
Iya, ya, muda-muda. Tapi yang paling muda Kak Asif pasti. Saya lah, masih 19 Kak. 19, tapi udah kayak anak dua ya? Enggak, canda. Iya. Oke, back to topic. Ketika kita berbicara anak muda lagi, siapa bilang anak muda itu nggak punya tantangan? Malahan yang paling besar tantangannya adalah anak muda. Karena dia harus menghadapi perubahan dunia yang sangat besar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya rangkum dari beberapa perspektif saya. Jadi teman-teman silahkan juga mempunyai perspektif yang lain. Itu bukan artinya itu bukan menjadi perihal tantangan, tapi itu juga masuk ke tantangan. Ya, ini adalah 4 poin perspektif saya mengenai tantangan anak muda yang ketika saya memakai kacamata kuda, ketika kita melihat kacamata kuda itu kan melihat terus ke depan. Ya, ini adalah perspektif saya. Jadi saya nggak menggabungkan beberapa perspektif orang lain yang di situ sangat banyak sekali, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, dan juga sering saya ngerasain yaitu adalah kurang konsisten dan cepat menyerah ya. Karena konsisten ini ketika kita bertemu dengan orang luar dan orang banyak, ketika kita bertemu dengan orang luar dan banyak itu kadang kita mendapati insight baru sehingga kita merasa wah ini sangat oke sekali nih mendengar cerita dari mereka. Wah ini sangat keren sekali nih ketika saya akan menggeluti seperti ini. Bahwa pada kita mempunyai standing opini sendiri, kita mempunyai kayak apa namanya sudah kita impikan sendiri. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang luar, kita merasa wah ini keren sekali yang diceritakan ini, sehingga nimbullah kurang konsisten untuk diri kita. Di sini terdistrak lah kurang konsistennya bagi kita. Nah sehingga kita kadang ya udah tak nyerahin aja lah apa nama yang sudah saya listkan saya ikuti adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, terus yang kedua, ini sangat sering dan bahkan 90% yang ada di Zoom ini pasti pernah merasakan kedistraksi media sosial. Media sosial ini kalau kita nggak pandai pandai untuk apa namanya menggunakannya, pasti kita sering kedistraksi. Kedistraksi ini dalam artian apa? Waktu yang mana sehingga kita harusnya untuk aktif dan produktif dalam melakukan kegiatan entah itu kegiatan sosial, entah kegiatan wirausaha dan lain sebagainya, lebih enak nyaman rebahan sambil scroll media, entah itu scroll Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini banyak sekali muncul-muncul akun media sosial seperti Thread dan lain sebagainya. Itu bahkan menjadi bahan kita untuk gibah maupun hujatan gitu. Terus yang ketiga, ini ada poin menurut saya adalah kurangnya soft skill. Bagaimana bahwasanya kita seharusnya memiliki komunikasi yang oke, teamwork yang kuat, dan leadership yang tangguh. Nah, kurang soft skill ini sangat sering saya temukan. Dalam artian bukan saya sudah mempunyai banyak soft skill, enggak. Ketika saya mempunyai beberapa usaha, seperti contoh arah pesona, ketika saya ingin merekrut salah satu posisi yang sangat kosong dengan gaji yang oke, kemarin padahal membutuhkan 1 orang, tetapi yang daftar itu 2 ribuan orang. Coba bayangkan teman-teman, yang mendaftar itu sangat ribuan, 2 ribuan orang yang mendaftar. Tapi yang berhasil lolos masuk ke dalam wawancara itu nggak sampai 100. Karena kenapa? Mereka hanya menawarkan diri, bukan menawarkan soft skill. Makanya ketika banyak yang protes, ketika ada lowongan kerja, posisi-posisi yang disediakan harus mempunyai soft skill. Karena bagi kita, seorang pengusaha, kadang kita harus mempertahankan profesional kerja. Kadang kita harus mempertahankan roda usaha kita. Kita nggak asal masuk orang yang asing untuk menjalankan roda. Kita harus mempunyai yang mana di sini standing opini bahwasanya ketika kita membutuhkan satu posisi ini udah harus harus orang yang pas, nggak bisa asal-asal masuk. Kalau ada orang yang asal-asal masuk ya hancur usaha kita. Makanya di 2.000 orang itu yang masuk ke wawancara itu nggak sampai 100. Karena mereka kebanyakan nawar diri, bukan nawar soft skill. Yang kita butuh adalah soft skill sebagai posisi yang kita rekrutkan. Gitu. Paham nggak maksud saya kurang soft skill seperti ini? Nah, 3 soft skill yang teman-teman apalagi masih maba di semester 1, 2, 3 yang setidaknya harus mempunyai dasarnya lah, dasarnya agar kedepannya ketika teman-teman baik itu berkecimpung di dunia bisnis maupun dunia sosial
itu sudah mempunyai soft skill. Soft skill yang ditawarkan. Yang pertama adalah komunikasi, teamwork, dan leadership. Komunikasi yang bagus, ketika bagaimana teman-teman menguasai gimmick wajah dan lain sebagainya, gestur badan ketika bertemu orang, itu adalah menjadi salah satu pondasi utama. Terus bagaimana teman-teman membuat teamwork yang sangat apa namanya, yang sangat bagus, teamwork kerjasama, terus leadership yang tangguh. Nah dari gaya komunikasi dan teamwork biasanya sudah kelihatan dari leadershipnya. Artinya orang-orang ini adalah pemimpin. Biasanya leadership ini ketika kita cara di dunia kerja, nah ketika gaya komunikasi oke, ketika teamworknya bagus banget, biasanya dia akan naik menjadi leadership. Biasanya menjadi entah itu atasan dan lain sebagainya sangat mudah. Kurang lebih seperti itu di poin ketiga ini. Terus yang keempat, takut untuk mengambil peran. Nah, yang keempat ini kadang menjadi last distraksi. Ketika satu, dia sudah konsisten. Dua, dia tidak ke distrak media sosial. Terus yang ketiga, dia sudah mempunyai, tapi tidak mau mengambil peran. Saya yakin Mas Asip ini adalah menjadi pilihan akhir. Nggak banyak orang yang mau jadi moderator di acara ini. Atau sudah ditentukan atau ditunjuk atau gimana Mas Asip? Atau korban ini? Ya nggak tahu juga ini ya Kak. Ini ada Nggak tawaran tahu juga. kemarin dari presiden Korban, ini korban, Bas. langsung OTW. Korban. Oke, ya semuanya sama ya, general masalahnya ya. Kadang kita dikorbankan untuk menjadi posisi karena sudah nggak ada yang mau ngambil peran. Kurang lebih seperti itu. Makanya di poin terakhir saya mencantumkan untuk teman-teman jangan sampai menjadi tantangan. Salah satunya adalah tidak berani untuk mengambil peran. Coba dulu saya nggak mau menjadi nggak mau saya mendirikan Arah Pemuda dan nggak mau menjadikan saya sebagai ketua. Nggak mungkin sekarang saya bisa di hadapan teman-teman. Mungkin saya sudah apa nama berkebun sawit, mungkin saya berkebun getah karet yang sendiri introvert dan lain sebagainya. Coba dulu saya nggak ngambil peran yang sangat beresiko ketika saya menjalani usaha yang di sini ketika saya bocorkan nggak ada anak-anak ini kan keuang apa namanya pajak toh. Di Arah Pesona itu omsetnya alhamdulillah kita sudah mencapai ratusan juta sampai M ya. Nah, coba dulu saya nggak berani ambil peran untuk memulai usaha usaha di agen perjalanan wisata ini. Mungkin nggak bisa saya membeli mobil, motor, ya, memberangkatkan keluarga umroh, memberangkatkan teman-teman liburan ke luar negeri. Nah, jadi coba poin satu 2 3 jangan sampai di poin keempat ini menghalangi menjadi bondaris, menjadi tembok bagi teman-teman semua. Bondaris tahu ya? Jadi bentengan semuanya. Nah, teman-teman sudah oke, skillnya kayak Kak Asip sudah berani, ya. Komunikasinya kayak Kak Asip sudah oke, teamworknya dia menggiring teman-teman untuk aktif di dalam frame ini, leadershipnya Kak Asip sudah berani untuk mengkoordinir teman-teman dalam acara, ya. Tetapi Kak Asip nggak mau mengundurkan diri menjadi moderator, ya. Mungkin saya nggak kenal Kak Asip, ya nanti saya kasih bonus ke Kak Asip, nanti kirim e-money-nya, saya akan kirim e-money buat pulsanya, ya. Nomor Makasih 4 Kak. ini. Iya, buat beli bakso di Burjo nanti. Buat beli bakso apa? Buat beli bakso di belakang UIN itu apa ya yang enak itu? Ya silakan nanti. Ya, kembali lagi ke back to topic. Jadi tantangan anak muda yang paling besar itu adalah takut mengambil peran karena kita memikirkan beberapa resiko yang akan kita hadapi, yang akan belum terjadi. Yang akan ini, saya yakin kita berdiri pun itu akan ada risikonya, entah itu ketimpa lampu, ketimpa kipas dan lain sebagainya. Semua itu mempunyai risiko. Tetapi ketika kita takut mengambil peran, kita nggak tahu resiko apa yang harus kita antisipasi, resiko apa yang harus kita apa namanya blokade, resiko apa yang harus kita hindari. Nah, ketika teman-teman ingin masuk menjadi bagian dari Polo Indonesia, itu adalah peran pertama yang sudah berhasil teman-teman raih. Nah, nanti beberapa resiko akan teman temui. Nah, ketika sudah ditemui, teman-teman akan belajar bagaimana menjadi problem solve, menjadi apa namanya solusi di berbagai macam masalah yang akan teman-teman hadapi. Ya, itu akan menjadi berurutan sehingga teman-teman menjadi leadership yang sangat oke. Itu ya Mas Hasib ya. Oke. Eh, Keempat poinnya ada apakah teman-teman ada pertanyaan? Kita lanjut ya, paham ya? Next Kak Asif.
Oke. Eh, Selanjutnya, mohon maaf walaupun satu slide dengan slide selanjutnya itu tidak berkesinambungan, tetapi masih memiliki makna yang linear terhadap materi kita pada malam hari ini. Ya, saya diminta untuk mengisi tentang leadership capacity building untuk teman-teman eh, apa namanya volunteer Indonesia ini adalah eh, 4 poin yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya ini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya ini adalah pandangan perspektif saya pribadi. Walaupun di berbagai macam sumber itu sangat banyak, silakan teman-teman menjadikan referensi tambahan buat teman-teman membangun Poli Indonesia menjadi impact yang sangat besar di kemudian harinya. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui bahwasanya ada beberapa nilai dasar dalam pemimpin ya. Yang pertama adalah integritas seorang pemimpin, empati, dan komitmen. Nah, ketiga hal ini teman-teman mungkin sudah mengetahui ya secara umum makna dari ketiga ini. Nah, ketiga inilah yang menjadi nilai dasar ketika teman-teman ingin menjadi pemimpin. Ketiga nilai inilah menjadi nilai dasar saya ketika saya membangun arah pemuda Indonesia. Yang mana saya berintegritas, empati, dan komitmen. Walaupun di luar sana pandangan orang integritas, empati, dan komitmen itu berbeda terhadap saya, ya, tetapi saya mempunyai pondasi terhadap tiga hal ini. Nah, tiga hal inilah ketika teman-teman ingin menjadi sebuah pemimpin, baik itu komunitas teman-teman maupun diri pribadi teman masing-masing. Nah, terus yang kedua, bagaimana teman-teman harus membangun tim yang solid. Nah, tim yang solid itu mempunyai karakter yang berbeda. Ketika saya membangun di arah pemuda Indonesia, itu berbeda membangun di Volunteer Indonesia. Mungkin berbeda dari visi dan misinya, berbeda dari karakter orangnya, berbeda dari pandangan-pandangannya, berbeda dari tujuan ke depannya. Tetapi di sini saya tahu teman-teman bisa belajar bagaimana bahwasanya membangun tim yang solid adalah salah satu leadership dan capacity building dalam Volunteer Indonesia. Terus yang ketiga, tentang pentingnya komunikasi dan saling mendukung. Ya, hati-hati ketika kita apa namanya mendukung hanya salah satu saja. Nah, pentingnya komunikasi ini adalah agar apa? Agar salah satu divisi dengan divisinya yang lain itu saling berkorelasi. Saling berkorelasi agar tidak terjadinya konflik internal. Nah, dari miskomunikasi lah yang mungkin teman-teman sering merasakan bahwasanya sangat terjadi hal-hal konflik, entah itu karena konflik pribadi atau konflik apa namanya konflik lembaga itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Makanya hal utama di poin ketiga ini adalah pentingnya komunikasi dan saling mendukung. Kadang ide-ide yang disampaikan teman-teman ketika teman-teman di dalam berdiskusi maupun membangun sebuah perencanaan program itu walaupun tidak berkesinambungan kayak nyeleweng gitu loh. Misalkan kita berbicara mau mau kegiatan di mana ya? Di Papua. Misalkan seperti itu. Terus ada teman-teman yang mengusulkan gimana kalau kita membangun WC. Jadi itu kayak sedikit apa ya? Sedikit nggak berkorelasi dengan program-program kita. Apa kita tidak langsung menjatuhkan? Biasanya mungkin, mohon maaf ya, ketika dulu ya, itu masa lampau, saya masuk dalam BEM, itu ketika ada teman-teman yang mengusulkan sebuah program, terus ada teman-teman yang lain juga mengusulkan, ketika itu tidak berkorelasi, itu kayak langsung mengkat, menjatuhkan. Yo nggak pas itu, nggak mungkin itu. Kok kamu ngawur ya? Nah, bahasa-bahasa yang lain yang bisa menjadi orang kadang bisa muncul tidak saling mendukung. Nah, coba kita mencoba hal bahasa yang sangat sangat halus. Bisa seperti mungkin program itu oke, tetapi mungkin kita bisa untuk memperbaruinya agar lebih lebih apa namanya? Lebih real di lapangan dan lain sebagainya. Nah, kedua hal ininya penting komunikasi yang lebih intens dan saling mendukung antar sesama itu menjadi leadership dan capacity building bagi teman-teman yang masuk di Volunteer Indonesia ini. Terus yang keempat, tips menjaga semangat relawan. Nah, teman-teman pasti mempunyai mood yang sangat berbeda ya. Apalagi mohon maaf sekali wanita ketika datang haid itu moodnya sangat sangat naik turun naik turun naik turun. Nah, makanya ketika di Volunteer Indonesia, teman-teman nggak perlu lagi menanyakan, loh, kok kamu mens ya? Kok nggak mood hari ini? Nggak perlu lagi bertanya hal seperti itu. Tapi bagaimana bahwasanya ketika kita melihat dari muka orangnya, itu kita sudah tahu semangat dia lagi drop. Nah, jangan langsung mengejek-ngejek, tetapi bagaimana kita menjaga semangat dia ketika dia sudah mau hadir. Nah, ketika saya di apa namanya di komunitas daerah,
saya sering hadir juga. Masih sering saya dengar ketika salah satu contoh ya analoginya, ketika ada perempuan tim kita perempuan yang lagi haid, terus datang teman yang satunya, kamu haid ya? Kok nggak enakan sekali mukanya? Ya rasa ditanyain lagi loh, rasa dikonfirmasi lagi lah hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita melihat dari mimik wajahnya itu tidak semangat, bagaimana kita menjaga semangat teman-teman ketika hadir di dalam satu forum? Nah, tips ini menjadi salah satu yang mungkin teman-teman bisa temui ketika sedang di lokasi atau di lapangan teman-teman masing-masing, di lingkungan teman-teman lah. Nah, teman-teman mempunyai mungkin diberikan coklat, terus mungkin diberikan apa namanya ditraktirin teman kayak Mas Asip nanti dapat emanin traktirin bakso teman-teman dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu dari beberapa tips agar menjaga semangat relawan teman-teman. Nah, walaupun nomor satu, teman-teman sudah mempunyai nilai dasar pemimpin, integritas, empati, komitmen, terus bagaimana teman-teman sudah bisa membangun tim yang solid, terus bagaimana teman-teman sudah komunikasi dan saling mendukung, tapi semangat teman-teman tidak dijaga. Ada yang lagi semangat-semangatnya dijatuhkan karena berbeda opini. Ada yang nggak semangat-semangatnya dihindari karena dia nggak semangat. Ya, nomor 4 ini juga harus di bold. Bagaimana teman-teman harus menjaga semangat antar teman-teman. Asip ini lagi semangat nih, dia lagi mau jadi moderatornya, walaupun dikorbankan. Selepas dari ini, jangan dihina. Sip, kamu itu loh senyum ya di frame. Aku lihat tadi lo kok kamu cengir-ngir terus. Jangan dijatuhkan. Sip, kamu keren banget gitu kan. Traktirin saya dong. Nah, itu nggak apa-apa. Dia punya kok. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gambaran sedikit dari saya. Silakan next Kak Asip. Oke, eh, di Polunternesia, saya nggak tahu job desk dan posisi teman-teman secara detail itu seperti apa. Namun di sini saya ingin berbagi bahwasanya ini ada beberapa nilai dan prinsip bagi teman-teman yang nanti baik itu di Volunteernesia maupun di lingkungan kecil teman-teman ingin menyusun program sosial. Dalam membangun program sosial. Nah, sekali lagi, saya menggunakan kacamata kuda. Artinya saya lurus dengan pandangan saya. Ini adalah referensi dari saya. Referensi lain bukan artian salah dan referensi saya bukan artinya yang paling benar. Enggak, referensi semuanya pasti mempunyai standing opinion masing-masing, standing posisi masing-masing. Nah, yang pertama adalah inklusif bagi teman-teman. Bagaimana teman-teman membuka kesempatan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Ya, di sini teman-teman membukanya bagi semua orang. Silakan semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Jadi nggak ada diskriminasi. Kayak contoh, ketua Volunteer Indonesia harus laki-laki, nggak, dia bisa perempuan. Terus contoh, bendaharanya bisa perempuan, enggak, dia juga bisa laki-laki. Dan lain sebagainya, tanpa adanya diskriminasi. Jadi semua orang dibuka kesempatannya dengan sama. Terus yang kedua, kolaboratif. Pentingnya kerjasama dengan komunitas, lembaga, dan pemerintahan. Volunteer Indonesia ini saya sangat apresiasi karena kenapa? Dia berani menawarkan kerjasama dengan kita arah pemuda Indonesia. Nah, ini salah satu prinsip dalam program sosial dan salah satu nilainya juga tentang kolaborasi. Ketika kita di lapangan, kolaborasi ini adalah sangat hal yang penting. Nggak bisa Volunteer Indonesia itu berdiri dengan sendirinya. Nggak bisa arah pemuda itu berjalan dengan sendirinya. Nggak bisa Asip itu lahir dengan diri sendirinya. Pasti dia lahir dari ibunya. Tuk, langsung lahir Asip. Nggak mungkin. Pasti ada prosesnya, bukaan satu 2 3 akikahnya pasti ada. Nggak mungkin langsung plek. Jadi ada kolaborasi. Nggak mungkin Ibu Asip lahir sendirinya. Dia pasti dibantu bidan, dibantu dokter, dibantu dukun beranak, nggak tahu. Tapi ada kolaborasi di situ secara intens. Ya, lahirnya dukun beranak atau dokter Sip? Dukun Kak. Oh, pantas ya. Nggak. Ya, tetap dibantu dokter kok, atau bidan. Oke, kolaboratif ini adalah pentingnya teman-teman bekerja sama dengan komunitas, lembaga, dan pemerintahan. Silakan teman-teman Volunteer Indonesia merencanakan dari roadmap sekarang bahwasanya teman-teman Volunteer Indonesia ini akan bekerja sama baik itu non-government atau government gitu, bekerja sama dengan pemerintahan atau dengan non-pemerintahan. Saran saya ya, saran saya untuk awal itu bekerja samalah dengan non-pemerintahan.
Karena biasanya bukan mendiskreditkan orang pemerintahan ya. Biasanya orang pemerintahan ini ingin melihat lebih jauh dan luas lagi tentang impact yang sudah dilakukan Volunteer Indonesia. Ya, kita aja di arah pemuda ini mikir-mikir kadang kalau mau kerjasama dengan pemerintahan. Kecuali kadang sudah programnya memang menyentuh kayak kesehatan, kita butuh suratnya. Tetapi kebanyakan kita, mayoritas kita kolaboratif dengan pemerintahan itu adalah kolaboratif yang berbentuk administrasi. Kayak contoh surat izin dan lain sebagainya. Karena tanpa surat izin kita kegiatannya ilegal. Nah, makanya dari itu, dari awal teman-teman silahkan melakukan roadmap untuk kerjasama dengan komunitas lembaga apa saja dan pemerintahan apa saja. Apakah hanya berlaku di lokal? Enggak, di nasional bisa dan bahkan internasional bisa. Di arah pemuda kita pernah dikontak oleh eh, NGO ya, non government di Jerman, pengen mereka mendanai program kita di Papua. Tetapi waktu itu kita ada sedikit kendala, jadi waktu itu kalau nggak salah kegiatan kita sudah mepet, jadi belum bisa untuk apa namanya diskusi dengan orang yang ada di sana, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga, kreatif gitu. Teman-teman melakukan kegiatan dan program yang kreatif. Bagaimana teman-teman membuat program yang menarik, relevan dan menyentuh hati masyarakat. Ya, saya yakin teman-teman kegiatan di Volunteer Indonesia ini adalah kegiatan-kegiatan yang output runcingnya adalah pasti ke masyarakat. Ya, karena volunteer itu adalah sosial ya. Sosial adalah ke masyarakat. Makanya ketika nanti teman-teman membuat program kreatif, membuat program yang menarik, membuat program yang relevan dan menyentuh hati masyarakat. Bagaimana program-program yang menyentuh hati masyarakat? Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Di sini teman-teman mempunyai pemikiran yang liar. Di sini teman-teman mempunyai pikiran yang kreatif. Pasti mempunyai program masing-masing bagaimana menyentuh hati masyarakat. Terus yang keempat berdampak. Ketika teman-teman mempunyai program yang sangat kreatif, yang sangat bagus dan unik, tapi kalau nggak berdampak ya wes, rasa dilakoni, capek-capek, keringat terbuang sia-sia, ya. Nah, tapi ketika berdampak itu akan menjadi sense, menjadi kayak apa namanya nilai tersendiri bagi lembaga, bagi diri kita masing-masing. Bagaimana berdampak memastikan kegiatan memberi manfaat nggak hanya di tempat tetapi sustainable, berkepanjangan, berkelanjutan, turun temurun berdampak itu. Nah, ketika kita sudah meninggalkan lokasi kegiatan, kayak contoh mungkin Volunteer Indonesia berkegiatan di Pulau Seribu. Kegiatannya cuma 1 minggu. Walah, kegiatannya cuma 1 minggu. Itu cuma datang-datang tok terus pulang. Enggak. Tetapi kegiatan yang berdampak ketika teman-teman meninggalkan lokasi, kegiatan itu masih berjalan. Kegiatan itu masih dilakoni. Kegiatan itu sudah ada penanggung jawabnya di sana. Ya. Terus yang kelima adalah bermanfaat. Fokus pada solusi nyata untuk kebutuhan masyarakat. Makanya ketika kita turun ke lapangan bagi teman-teman nanti yang mempunyai program itu baik di Volunteer Indonesia maupun di lokalnya itu harus bermanfaat. Yang mana bahwasanya fokus pada solusi nyata dan kebutuhan masyarakat. Ketika teman-teman ingin melakukan kegiatan, maka adanya istilah untuk social mapping. Social mapping inilah yang digunakan untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, apakah sesuai program kita dengan kebutuhan masyarakat. Ketika ada program yang tidak sesuai dengan masyarakat, kita bisa mengkorelasi dan apa namanya? Mendiskusinya agar program ini bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu Mas Asif. Yang pertama inklusif, kedua kolaboratif, kreatif, berdampak dan bermanfaat. Lanjut Mas Asif. Ini motivasi dan closing. Eh terakhir, kayaknya 2 slide dari terakhir sebelum terima kasih ya. Slide yang sangat saya senang adalah slide terima kasih, baik itu di kuliah maupun non kuliah. Oke, ini ada sedikit cuy-cuy dari saya tentang pada malam pertemuan pada malam hari ini. Yang pertama adalah teman-teman itu bukan sekedar relawan yang dengan senang hati, dengan rendah hati, dengan tidak ada hatinya menjadi relawan di Volunteer Indonesia. Tetapi teman-teman adalah agen of change, agen perubahan. Merubah Volunteer Indonesia menjadi tidak berwarnakah? Atau merubah Volunteer Indonesia menjadi berwarnakah? Atau menghilangkan Volunteer Indonesia itu juga bisa. Itu jadi tergantung dari teman-teman. Teman-teman nggak hanya sekedar konotasi, diksi sebagai relawan, tetapi adalah agen di perubahan.
Terus apa yang dilakukan teman hari ini ketika teman-teman capek-capek duduk sampai tulang belakang bengkok itu bisa saya yakin bisa berdampak besar untuk orang lain dan juga pribadi teman-teman masing-masing. Tapi yo dilakoni ya kan nggak hanya didengarkan saya gitu. Terus yang ketiga, silakan salah satu saja selain Kak Asip, karena saya sudah bosan dengar suara Kak Asip. Kenapa teman-teman pengen hadir di sini dan gabung di Volunteer Indonesia? Monggo salah satu aja. Tapi selain Asip ya, saya udah bosan dengan Asip nih. Atau Kak Asip dah nunjukin siapa gitu. Oke, baik. Baik. Siapa ya? Yang lain. Kak Anissa aja. Ini Kak Wah, Aniza Renasya dari Partnership and Sponsorship. Bebas kan Kak ini? monggo monggo. Silakan. Kenapa kamu mau jadi sesuai dengan posisi kamu di Volunteer Indonesia? Kak, maaf aku off cam karena ya aku ini apa tadi error ininya kameranya. Kenapa aku pengen gabung ke sini karena em, apa ya menarik gitu untuk kita bisa berkontribusi membuat suatu program gitu yang utamanya tuh program-programnya tuh ke masyarakat gitu dan juga apa ya aku tuh suka gitu untuk apa ya kayak bikin program gitu terus kayak pengabdian-pengabdian ke masyarakat gitu jadinya ya aku gabung di sini gitu gitu Kak mungkin Dari senang menjadi kesenangan, kurang lebih seperti itu ya. iya betul Kak. Oke, memang pinter Mas Hasib nih milih dan memilih. Oke, poin ketiga di closing state terakhir ini, kenapa teman-teman mau jadi posisi? Saya nggak tahu posisi masing-masing teman itu jadi apa, tetapi saya yakin ketika teman-teman sudah memilih pada posisi teman sekarang, itu nggak salah pilih. Atau istilah teman yang tadi nggak dikorbankan. Ya, kalau ada istilah kata dikorbankan, ya ketika ada kata dikorbankan atau salah wadah dan lain sebagainya, lekas untuk berpindah. Salah satunya lekas untuk berpindah. Tetapi kalau sudah terlanjur basah, ya ketika sudah terlanjur masuk, itu lekas untuk belajar. Belajar kenapa kita bisa berada di posisi seperti ini. Ya, bisa jadi posisi yang teman-teman ambil sekarang ini adalah posisi yang mana akan berdampak teman-teman di kemudian hari. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Itu adalah misteri yang sangat indah. Tapi ketika posisi teman-teman yang sudah teman-teman andil sekarang itu harus mempunyai visioner ke depannya. Harus mempunyai impact yang besar untuk teman-teman pribadi maupun lembaga teman-teman di Volunteer Indonesia. Ya, silakan malam ini masih ada waktu berapa jam buat merenungi dan lain sebagainya. Apakah posisi ini benar-benar posisi yang saya dambakan? Apakah posisi yang benar-benar saya inginkan atau posisi dan lain sebagainya? Ya, ketika teman-teman sudah mengandilkannya, seriuslah, benar-benarlah dalam menjalankannya. Karena kita nggak tahu di posisi ini ada orang yang sangat sangat bergantung dengan posisi yang kita jalankan sekarang. Ya, ketika kita nggak serius dalam menjalankan, ada orang yang kecewa dengan kita. Nah, dari kekecewaan ini adalah efek yang bisa menjadi bumerang bagi diri kita masing-masing. Ya, ketika kita misalkan contoh di sini Kak Malina, HR volunteer, human resource ya. Nah, ketika dia nggak selesai menjalaninya atau setengah-tengah, Kak Asip sedangkan sangat bergantung pada Kak Malina. Nah, di sini Kak Asip sudah merasa kecewa. Keluarlah Kak Malina. Sehingga ini ada istilah bumerang. Kalau bahasa keren itu karma. Nah, ketika dia menjadi posisi di luar sana yang mungkin posisi yang dia mulai masuk, posisi itulah nanti yang akan tidak menjadi apa-apa di Kak Malina.
Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah mempunyai posisi masing-masing, entah itu HR, entah itu sekretaris dan lain sebagainya, benar-benarlah menjalaninya. Karena banyak waktu yang sudah terbuang, banyak waktu yang sudah teman-teman jalani. Jangan sia-siakan hal seperti itu. Lanjut Kak Asis. Nah, ingin saya perkenalkan sebelum terima kasih. Ini ada struktur kecil di arah pemuda. Di arah pemuda itu nggak besar, nggak luas orangnya, dan nggak begitu banyak strukturnya. Jadi di arah pemuda ini ada saya dan Mbak Karina, dan di bawahnya adalah tim media. Tim media ini adalah yang menaungi konten kreator, grafik desain dan lain sebagainya, bank konten dan lain sebagainya. Ini adalah satu orang yang kita pegang dan sudah melewati seleksi alam. Terus yang kedua adalah narahubung. Narahubung ini adalah ya admin gitu kan. Terus eh, kontak person yang megang Gmail dan lain sebagainya sebagai narahubung lah antara arah pemuda dengan orang luar. Terus yang ketiga ini adalah fundraising ya. Fundraising ini mungkin teman-teman tahu ya bagaimana lembaga ini atau bidang ini adalah mereka mencari mengurusi tentang pendanaan arah pemuda. Jadi di arah pemuda itu kita sering mengikuti lomba kayak contoh kemarin di Pertamina Foundation, mungkin teman-teman sering mendengarnya. Kita kemarin menang di Pertamina Foundation. Terus kita kerjasama dengan Kemendikbud yang mana kita menjadi mentor di beasiswa Indonesia Maju dan lain sebagainya. Jadi dia mengurusi tentang keuangan lah istilahnya, bagaimana agar arah pemuda ini tetap jalan pada rodanya. Entah itu melakukan perlombaan, wirausaha dan lain sebagainya dan merchandise semuanya di fundraising ini. Terus di koordinator lapangannya adalah yang biasanya mengurusi kegiatan-kegiatan kita ketika kita akan melakukan terjun ke lapangan. Entah itu di awal social mapping, di sebelum acara, acara maupun pra acara. Nah, ini adalah koordinator lapangannya. Nah, makanya orang-orang di bawah ini saya nggak tahu nih secara detailnya mereka bersama siapa dan lain sebagainya. Hanya kelima orang inilah yang saya pegang sebagai manpower istilahnya, kata teman-teman saya. Jadi manpower di tim media, manpower di narahubung, fundraising dan lain sebagainya. Memang nggak banyak karena saya pengen ada kejelasan yang struktur. Nah, saya nggak tahu mereka ini entah itu bermain-main, entah itu bercanda-canda. Tetapi ketika saya melihat dari laporan mereka ini adalah laporan yang berhasil, laporan yang terencana, laporan yang berjalan. Ini struktur kecil di arah pemuda Indonesia. Nah, mungkin di teman-teman Volunteer Indonesia yang mungkin ingin mengaplikasikannya, silakan monggo. Dan satu hal yang ingin saya outline-kan bahwasanya harus ada lembaga fundraising. Di fundraising ini adalah agar roda Volunteer Indonesia tetap jalan, tetap aktif, agar Mas Asip bisa beli bakso dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Setidaknya Mas Asip ketika diminta moderator itu nggak kehabisan pulsa. Itulah istilah kasarnya gitu. Nah, fundraising ini nggak hanya dia apa namanya tentang kalau di kelas itu apa ya kalau di bendahara kalau di kelas dimintain uang tuh apa namanya Danus, Eh, Danus. dana dana usaha. Jadi kayak ada per bulan tuh anggota itu harus mengumpulkan uang per 10.000 per 10.000. Nggak hanya mengurusi itu. Jadi fundraising ini adalah bagaimana dia mencari lomba kayak kita 5 orang kirim ke Pertamina Foundation untuk mengikuti lomba social project. Bisa juga Volunteer Indonesia mengirim Mas Asip untuk ikut lomba baca puisi. Nah, hasilnya dibagi 40-60% atau 70-30%. Jadi tetap, nah kayak kita ada beberapa lomba, kayak lomba kemarin apa ya di Kementerian Kesehatan. Jadi berbagai lembaga pemerintahan itu sering sekali bagi instansi sosial yang non government untuk mengikuti proyek-proyek. Nah, kayak Eko Forum Usaha kemarin apa ya? Saya lupa. Jadi ketika kita menang, misalkan Mas Asip menang nih lomba puisi, terus dapat uang, terus dibagi untuk Forum Indonesia berapa, untuk Mas Asip berapa. Jadi semangat di situ. Kurang lebih seperti itu. Terus pembelian MERS, kayak kita ada usaha sablon di arah pemuda. Karena bagi pendaftar itu kita tidak memaksa, jadi siapa yang mau beli MERS arah pemuda itu nanti berapa persen untuk yang pengelolanya, yang apa namanya, yang menjalankan usaha itu, yang melakukannya, terus berapa untuk arah pemuda untuk aktif di kegiatannya, kurang lebih seperti itu. Istilah kasarnya logika itu sulit berjalan kalau nggak ada logistik ya, ngantuk gitu. Lanjut Mas Asif, ini udah jam berapa ini? Kebanyakan nggak? 20.30. Ya, ini
Quotes of today, quotes of the next. Dari topik Ismail. Silakan teman-teman baca 5 detik. Quotes ini sangat berimpact ketika saya datang ke Papua. Ya, ketika banyak orang yang mengkritisi dari netizen, ngapain Mas Robi datang cuma 2 minggu di daerah pemuda? Nggak bisa lah bangun jembatan yang langsung dari Papua ke Jawa, nggak bisa lah bangun bandara di Raja Ampat dan lain sebagainya. Ya, memang kita nggak bisa melakukan aksi yang besar-besar di sana. Ya, memang kita nggak bisa melakukan kegiatan yang luar biasa, wah meriah, yang kayak misalkan contoh kegiatan ASEAN dan lain sebagainya. Nggak bisa. Itu ada instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi dari balik itu, memang kita nggak mampu menjadi jalan raya untuk membuat program yang besar, tetapi kita cukup menjadi jalan kecil, ya, cukup membuat acara yang kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang-orang yang ketika kita temui, membawa mereka ke mata air untuk mereka hidup. Taufik Ismail. Lanjut Mas Hasib. Oke, thank you. Wah, slide terakhir dari saya. Kita nggak tahu lagi kita bisa berjumpa kapan lagi. Hanya bisa dimoderatori oleh Mas Asip, gitu kan. Sangat sedih di akhir ini, walaupun Mas Asip tersenyum, ya karena bakalan dapat e-money dari saya. Wes langsung belanja ini. Ya, ada tahu e-money-nya? Ada, Kak. Nah, langsung kirimlah nomornya ke obrolan ini, biar nanti langsung saya kirim, biar nggak lupa nanti saya. Kalau Oke, nggak ada baik, yang terima mau. kasih. Baik, terima kasih ke wabil khusus untuk Volunteer Indonesia yang sudah menghadirkan saya, walaupun ocehan saya terlalu lama dan terlalu bias, mungkin terlalu lebar, tetapi ada beberapa mungkin diksi yang di sini bisa merubah dan bisa menyemangati teman-teman dalam membangun Volunteer Indonesia yang lebih hebat lagi, yang lebih luas lagi. Saya minta maaf jika ada yang kata salah, menyindir dan lain sebagainya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Hasib, saya kembali ke Mas Hasib lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Kak. Izin ya ini. Jadi habis ini ada sesi pertanyaan, mungkin berkenan, Kak. Oh, ada pertanyaan ya? Lupa saya. Oh iya, iya, monggo, monggo. Ya, jadi eh, ini kita masuk ke sesi pertanyaan, kita batasi maksimal 3 ya. Jadi tadi memang daging-daging semua ya materi dari Kak Robi ini keren keren semua. Nah, tentunya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mau diajukan kepada narasumber Kak Robi. Boleh maksimal 3. Monggo, boleh angkat tangan. Oke, ada 3 ini Kak. Iya. Kak Robi masih Masih aman-aman. kedengeran ini kan Iya. saya? Slide-nya ditutup aja biar Ya, saya. jadi ini ya, baik. Iya. Gitu. Ya boleh, ini ada yang mau bertanya. Monggo. Untuk Mbak Ratna, boleh Mbak, silahkan. Oke, sebelumnya suaraku jelas ya, teman-teman. Masih. Jelas. Oke, thank you konfirmasinya. Terima kasih Asif sudah mau jadi moderator. Terus selamat malam Kak Robi. Perkenalkan nama saya Ratna Diana Bila, tapi biasa dipanggil Nana, selaku Presiden dari Volunteer Indonesia 2025-2026. Terima kasih juga atas kesempatannya, sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya terkait ya pertama ke arah pemuda Indonesia. Saya tertarik karena saya mengetahui bahwa di NGO-nya Kak Robi di
Arah Pemuda Indonesia ini. Di Arah Pemuda ini kan juga memberikan ini ya Kak, beasiswa juga selain kit open rekrutmen volunteer misalnya di Papua dan lain sebagainya juga memberikan beasiswa gitu kan Kak, setahu saya. Itu saya tertarik bagaimana awal mulanya hingga bisa ya menjadi NGO yang sebesar ini dan akhirnya bisa berani bisa mampu gitu memberikan beasiswa ke teman-teman semua karena eh, kalau sebelumnya saya juga ikut volunteer tapi ya meskipun NGO-nya memang belum besar jadi belum ada kayak semacam beasiswa gitu hanya pengabdian biasa saja. Nah jadi saya tertarik ingin tahu gimana prosesnya dari Arah Pemuda seperti itu sampai sekarang gitu. Mungkin ada satu lagi. Nah, kemudian yang kedua kan tadi Kak Robi juga menyebutkan terkait kolaborasi, prinsip paling penting dalam membuat program ini, dalam membangun NGO dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga Kak Robi sebelumnya juga menyebutkan kalau pernah kayak kerjasama sama kementerian dan lain sebagainya. Nah, itu saya tertarik gimana sih Kak tipsnya bisa kolaborasi sama kementerian dan lain sebagainya. Apakah itu ada tips khusus terus itu kan juga yang ada hubungannya dengan beasiswa tadi kayak gitu Kak. Masuk ini nggak Kak? Jelas nggak Kak pertanyaan saya? Iya, tapi tadi agak Oke, keputus dari mana dan posisinya saya. Heeh. oke Kak. Perlu diulang atau gimana Kak? Iya, boleh asalnya namanya gitu. Sudah Oh, resmi oke. belum? Enggak. Namanya saya Ratna Dian Nabila Kak, tapi panggil aja Nana. Asal saya dari Probolinggo Jawa Timur, tapi sekarang lagi di Bandung Kak. Hmm. Wah, Salam ini kenal Kak Robi. presiden ya? Wah, Oh ya, ampunten Pak nggak Pak Bu apa-apa Kak. Presiden. Wah, luar biasa ini. Iya, Saya kira tadi Bu Puan tadi. aduh. Iya gitu aja Kak, kalau pertanyaan dari saya. Mungkin bisa dijawab Kak. Terima kasih Kak Robi. Oke, sami-sami. Lanjut Mas Asip, siapa tadi yang bertanya? Ya boleh, ini ada Kak Nada. Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih Yasif udah memberikan aku kesempatan buat nanya. Oke, selamat malam Kak Robi. Aku mau memberikan kesan dulu ke materi yang udah kakak sampaikan ini sangat-sangat insightful bagi kami sebagai pemuda yang baru mau mulai di Badan Pengurus di Volunteernesia ini. Nah, pertanyaan aku kan terkait leadership capacity building ini. Itu kan ada nilai dasar pemimpin yaitu integritas, empati, dan komitmen. Nah, yang mana kakak bilang tadi bahwasanya makna dari integritas, empati maupun komitmen ini berbeda-beda gitu setiap orang. Ada misalnya makna aku itu sendiri, terus Kak Robi juga punya makna sendiri terkait tiga hal itu. Nah, bagaimana apabila makna dari empati itu eh, makna dari empati kita sebagai leader itu berbeda sama makna empati itu sebagai anggota gitu Kak. Nah, bisa jadi itu kan berbeda gitu ya. Nah, hal itu bisa jadi gak disukain gitu Kak sama anggota kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kan bisa menjadi apa ya? Kayak buat anggotanya tuh kayak nggak ngehargain apa kayak gitu Kak. Atau kurang menghargai leadernya kayak gitu. Itu kan bisa menjadi konsekuensi sebagai leader gitu ya. Nah, makanya banyak orang itu tidak mau mengambil peran karena beberapa konsekuensi itu gitu. Mungkin itu aja sih Kak dari aku. Terima kasih. Lanjut, monggo. Boleh untuk Kak Malina ya? Belum. Oke, Kak Malina, monggo silakan. Terima kasih sebelumnya Kak Asif. Selamat malam Kak Robi. Saya Malina Stiani di sini di Volunteer Indonesia sebagai HR and Volunteer Management. Asal saya dari Kota Depok, Jawa Barat. Oke. Saat ini juga saya sebagai mahasiswa baru semester 1 juga. Nah, pertanyaan saya itu uh, dari tantangan pemuda ya Kak, takut ambil peran. Nah, cara Kak Robi gimana sih dulu untuk mengambil satu langkah besar untuk satu langkah kecil aja untuk wujud yang lebih besar, dan gimana kakak waktu itu
ngolah ekspektasi orang dari kemampuan yang kakak punya menjadi sebuah impact yang besar sampai saat ini bisa ada di arah pemuda Indonesia. Nah, benar apa yang kakak bilang tadi, kadang kita belum melakukan aja udah takut, padahal belum terjadi, tapi kita memikirkan apa yang akan terjadi, bahkan hingga ke dampaknya. Nah, itu sendiri yang mungkin kecil dari kemungkinannya menghambat diri kita, tapi itu jadi bikin impact yang buruk buat diri kita sendiri. Nah, gimana caranya kakak waktu itu langkah kecil kakak sampai sekarang kakak itu udah nggak takut lagi ambil peran. Terima kasih kak. Sami-sami. Asip ada lagi atau di close ya? Udah Kak, 3. Memang pertanyaannya 3. Oke. Oke, baik. Saya langsung aja ya. Yang pertama tadi, Bu Pres, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya, keren. Sampai saya bingung mau mulainya dari mana. Ya, tapi saya sangat apresiasi dan saya sangat apa namanya support di Volunteer Indonesia. Dalam artian apa? Ada Mbak Ratna yang sebenarnya sudah bisa menjawab semuanya. Dia sudah berani mengambil peran, dia sudah berani mengambil resiko dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti Mbak Ratna lebih intens lagi mengenai komunikasi dengan teman-teman, lebih aktif lagi diskusi dengan teman-teman. Biasanya ketika teman-teman di sini sudah merasa kayak saya agak mulai sedikit drop di kegiatan di apa namanya di lembaga di Volunteer Indonesia. Nah, jadi harus bisa melihat dari wajah-wajah teman, kecuali wajah Mas Asif ya udah bosan kita. Oke, yang pertama proses arah pemuda ini adalah proses yang enggak instan ya. Prosesnya sangat berkepanjangan sekali. Ketika ada yang ingin sekali mendengar tentang cerita proses saya membangun arah pemuda, itu adalah proses yang sangat panjang. Enggak bisa hanya satu episode, bahkan mungkin hampir sama dengan episode tukang bubur naik haji, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk melakukan proses sehingga saya mendirikan arah pemuda, nggak bisa ada arah pemuda ketika saya belajar dari apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sebelum muncul di arah pemuda, saya aktif di beberapa kegiatan yang mungkin visi misinya hampir sama dengan arah pemuda. Namun NGO kegiatan ini sudah lama vakum karena tidak ada orang laginya, sehingga saya membuat sendiri. Dulu di kegiatan sosial itu pertama saya lakuin di ini di Pulau Natuna. Ada teman-teman tahu di Natuna di mana? Provinsi apa? Kepulauan Riau. Kalau nggak salah. Iya, Kepulauan Riau. Natuna masuk ya. Anambas, Natuna di atas sana. Nah, pertama saya kegiatan di Natuna. Ketika saya diajak untuk berkegiatan di Natuna, saya sangat senang sekali. Saya kira saya sebagai panitia yang ikut mengawasi teman-teman berkegiatan di sana. Ya, ekspektasi saya sudah besar dan saya sudah menyiapkan segalanya. Saya harus belajar public speaking, saya harus selalu senyum dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai di sana, apa yang saya dapati bahwasanya saya ternyata yang ngurusin makanan teman-teman delegasi. Ya, chefnya lah, tukang masaknya. Terus yang kedua, saya sopir buat ngantar teman-teman pergi mandi, sholat, ke sekolah dan lain sebagainya. Saya nyopir bus di sana. Jadi ternyata posisi saya di sana adalah posisi yang bukan di luar dari ekspektasi saya. Ternyata posisi yang untuk membantu proses jalannya di sana. Apakah saya merasa menyesal? Enggak. Ternyata proses itulah yang menjadi sebuah dasar saya untuk membangun arah pemuda. Nah, terus ketika lanjut kegiatan di apa namanya di Kepri, tepatnya di Pulau Mantang waktu itu, sama. Ketika saya berekspektasi kegiatan saya adalah kegiatan yang mungkin juga meng-hire teman-teman delegasi untuk aktif dan lain sebagainya, ternyata hampir sama. Saya harus ke pasar membeli sayur dan membeli beras dan mengangkatnya ke kapal untuk teman-teman delegasi agar bisa makan. Nah, apakah saya menyesal? Enggak. Saya rasa ini adalah dasar saya untuk membangun sebuah produk yang lebih bagus dan lebih
lebih besar lagi di kemudian harinya. Nah, itu adalah proses-proses di awal. Ketika saya membangun daerah pemuda, proses itu nggak akan instan. Banyak sekali resiko-risiko yang saya alami. Apalagi dulu pernah waktu itu COVID yang melanda. Kita harus merefund tiket teman-teman yang akan berangkat. Walaupun di sana refundnya nggak 100%, tapi kita harus menalangi biaya sampai ratusan juta. Sehingga saya bingung untuk menalanginya di mana. Tetapi apakah saya menyesal? Enggak. Saya belajar dari sana untuk membangun pondasi yang lebih kuat lagi. Makanya di sini di Volunteernesia ketika teman-teman menghadapi sebuah problematika yang mungkin bagi teman-teman harus kecewa karena tidak sesuai ekspektasi, di Volunteernesia itu saya akan mendapatkan jodoh. Wah, di Volunteernesia itu saya akan mendapatkan posisi, mungkin nanti saya akan bekerja menjadi presiden direktur atau saya akan membangun usaha. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah teman-teman menyesal? Ya, bisa jadi teman-teman menyesal. Kebanyakan anak muda sekarang lebih banyak menyesalnya daripada belajar dari penyesalannya. Ya, teman-teman di sini saya yakin kebanyakan dari posisi teman-teman apalagi akan melakukan kegiatan 50% bahkan lebih dari dikit 51, 55 itu akan di luar dari ekspektasi teman-teman. Ya, pengennya meriah dan lain sebagainya ternyata enggak. Itu akan menjadi salah satu ketika teman-teman mempelajari dari penyesalan dan lain sebagainya, itu adalah menjadi pondasi besar. Itu salah satu pondasi saya ketika saya membangun Arah Pemuda Indonesia. Ya. Terus lanjut dari pertanyaan Mbak Ratna mengenai kolaborasi. Kolaborasi ini adalah sangat penting ya. Kolaborasi dalam artinya apa? Kolaborasi setiap dari hal yang saya ambil contoh administrasi. Jadi kita kayak kegiatan di kegiatan di Papua. Ketika kita ingin melakukan general check up, kita harus kerjasama dengan pemerintahan ke dinas kesehatan. Kita mengirimkan surat ke mereka untuk perizinan dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi itu tidak hanya semestinya tentang kolaborasi materi, ada juga bersifat non materi maupun administrasi. Banyak sekalinya sub bidang administrasi, sub bidang kolaborasi itu tergantung dari teman-teman. Ketika Volunteernesia ingin kolaborasinya di bidang administrasi, kayak contoh perizinan acara di misalkannya tentang kepada pemerintahan Majalengka, ya kirimin surat ke itu. Itu ada salah satu bentuk kolaborasi. Terus ketika teman-teman ingin mengusulkan kayak contoh dulu kita ke Papua pengen bawa buku, terus kita mengirim surat ke Perpustakaan RI, nah Perpus RI ya, Perpus pusat sana ya. Jadi kita ngirim buku sekaligus ongkirnya, sekaligus pengirimannya. Itu adalah bentuk kolaborasi. Jadi tips kolaborasi kementerian itu ada korelasinya, tergantung dari kita mengkorelasikannya di bagian mana saja. Ya, kayak contoh misalkan di bidang di sini ya. Saya nggak tahu bidang di sini apa-apa saja, tetapi di sini setiap bidang itu mempunyai korelasi sendiri untuk di bagian kolaborasinya. Itu yang Mbak Ratna ya. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya. Terus untuk dia beasiswa kita itu tidak ada kolaborasi sama siapapun, itu pure dari Arah Pemuda. Jadi kita mengumpulkan dari fundraisingnya. Jadi kita ketika sudah terkumpul dari sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang akan datang, baru kita membuka untuk beasiswa. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan instansi lain? Karena pertama orangnya aku nggak mau ribet. Nah, sedangkan kalau kita kerjasama yang berbentuk uang, itu bakalan banyak sekali S dan K-nya. S-nya aja besar, apalagi K-nya. Syaratnya aja tebal, apalagi ketentuannya. Sangat sekali. Dan orang yang memberikan itu, dalam tanda kutip ketika pengen kolaborasi, ini ada fresh money, uang untuk kegiatan kalian. Nggak mungkin mereka langsung ngasih segar untuk kalian. Nggak mungkin mereka ngasih cuma-cuma. Pasti mereka pengen ada feedback untuk mereka. Ya, pasti mereka ada pengen feedback yang berdampak untuk mereka sendiri. Nah, itu aku nggak mau ngurusinnya. Itu lebih baik ini pure dari Arah Pemuda. Mungkin di kemudian hari dari Volunteernesia, pure dari Volunteernesia yang mana timnya membangun fundraising, lomba dan lain sebagainya sehingga terbentuklah untuk beasiswa. Itu ya untuk Mbak Ratna. Terus selanjutnya, ini pertanyaan dari Nada, keren sekali. Saya juga bingung memulainya dari mana tentang integritas, empati, dan komitmen. Ya, memang setiap orang itu mempunyai standing posisi masing-masing ya, mempunyai perspektif masing-masing terhadap makna integritas, empati, dan komitmen. Dalam tanda artian, integritas, empati, komitmen yang saya miliki itu bukan yang paling benar dan sempurna. Ya,
yang paling benar dan yang paling sempurna. Integritas, empati, dan komitmen bisa jadi mempunyai latar belakang yang berbeda terhadap bawahan saya, istilah kasar, atau teman-teman saya yang setim. Bagaimana saya melihat dari integritas, empati, komitmen diri saya dengan diri teman-teman saya satu tim. Ya, yang pertama, saya nggak pernah dan nggak menginginkan ada istilah saya menggurui, mengketuai, mengadili, mengeksekusi, dan lain sebagainya. Kita pengen adalah semua adalah home family, adalah rumah keluarga ketika di arah pemuda. Ya, ketika kita nggak langsung menyebutkan bahwasanya saya Muhammad Robi mempunyai integritas tinggi, mempunyai empati yang besar, mempunyai komitmen yang kuat. Nggak perlu dijelasin. Teman-teman bakalan mempunyai makna tersendiri untuk menginterpretasikan bahwasanya saya mempunyai integritas, saya mempunyai empati, dan saya mempunyai komitmen. Nggak perlu kita menjelaskannya. Teman-teman akan menilainya bagaimana kita membaur di posisi HR, kita membaur di posisi fundraising, kita membaur di posisi general sekretaris, kita membaur di kreatif dan membaur di semua yang mereka butuhkan. Ketika mereka berkeluh kesah, ketika mereka ada PR, jangan dilepaskan, tetapi ditarik untuk makan bakso, nggak ditarik untuk diskusi, ditarik untuk bercerita apa yang sekiranya kita bisa bantu, apa yang sekiranya kita cari jalan solusi keluarnya. Nah, dari itu akan muncul kata makna integritas, empati, komitmen seorang pemimpin, seorang Asif, seorang Mia, seorang Ratna, dan lain sebagainya. Paham maksud saya Mbak Nada ya? Kok hilang Mbak Nada? Gitu. Nah, ketika kita menyebutkan bahwasanya saya mempunyai integritas, Mbak Nada, Robi itu saya itu mempunyai empati, kamu jangan asal-asal komitmen. Itu orang istilahnya pengen pengakuan diri, ya. Mereka belum puas tentang dirinya, harus diakui, harus dijunjung tinggi. Yang lama-kelamaan akan mati sendiri dalam keadaan berdiri. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Nada. Mungkin Mbak Nada juga bakalan mempunyai integritas, empati, dan komitmen terhadap teman-temannya dan teman-teman juga terhadap Mbak Nada gitu. Terus selanjutnya, oh ya, sorry Mbak Nada, makna integritas, empati, komitmen itu ya mungkin Mbak Nada juga tahu ya artinya secara detail. Ya silahkan teman-teman searching masing-masing mengenai integritas, empati, dan komitmen gitu. Terus selanjutnya dari Mbak Malina, tantangan pemuda yang saya jelaskan tadi adalah sangat takut untuk bagaimana mereka mengambil posisi dan peran. Ya, mengambil posisi dan peran ketika kadang dibutuhkan dan kadang bisa diciptakan. Ada yang dibutuhkan dan kadang ada yang bisa diciptakan. Dan satu lagi, ada yang dikorbankan kayak Mas Asif tadi ya. Nah, perannya sebagai moderator ya dikorbankan ya. Bagaimana kita mengambil peran dan langkah kecil? Apakah posisi sekira peran yang akan kita ambil ini bagus untuk kita? Ada 3 poin yang mungkin Mbak Marlina bisa menjadi salah satu referensi dari banyak referensi di luar sana. Apakah peran dan langkah yang akan kita ambil itu mempunyai keterbaruan? Dulu ketika saya membangun di arah pemuda Indonesia, apakah saya akan membangun arah pemuda Indonesia adalah keterbaruan ataukah menjadi POMO? Ya, arah pemuda itu banyak mungkin ya. Saya harus ikut-ikutan nih, gitu kan? POMO. Jadi keterbaruan dan POMO itu adalah salah satu udah yang berbeda. Dua hal yang berbeda, bukan salah satu, dua hal yang berbeda. Jangan sampai ketika kita mengambil peran baik itu peran besar dan kecil itu karena POMO. Ya kan? Tetapi tapi karena ada keterbaruan, belum hadirnya di lingkungan kita. Terus yang kedua, dibutuhkan. Arah pemuda itu apakah dibutuhkan? Bagi saya dibutuhkan sebagai fasilitator, sebagai penyeberangan, sebagai wadah. Volunteernesia itu apakah dibutuhkan? Iya, sebagai fasilitator, sebagai wadah Mas Asif, sebagai wadah Mas Gozi, sebagai wadah teman-teman untuk berkreativitas. Terus yang ketiga adalah bagaimana apakah berdampak bagi individu dan lembaga. Ya, ketika kehadiran teman-teman itu berdampak enggak? Hadir teman-teman itu benar-benar berdampak enggak? Hadir Asif itu berdampak enggak? Baik itu bagi pribadi teman-teman masing-masing, apakah lembaga. Nah, kalau saya mendiksikan bahwasanya berdampak itu harus ada 2 bagi saya. Yang pertama adalah non-materi, yang kedua adalah materi. Non-materi itu adalah mungkin dari kepemimpinan kita, dari publik kita jadi lancar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah materi. Materi itu harus kita dapatkan.
Ya, agar kenapa? Kita adalah manusia, ya, nggak munafik kita membutuhkan uang untuk apa? Untuk kehidupan kita agar berjalan. Nah, ketika kita nggak menghasilkan mungkin di sini usaha yang mungkin nanti ketika di luar sana kita dapati kita bisa membangun usaha karena ada Volunteer Indonesia. Ya, di arah pemuda salah satu goalsnya itu adalah kita membuat usaha yang mana kita kembangkan orang-orang lokal. Seperti di arah Pesona Indonesia itu adalah yang punya adalah orang lokal, kita kerjasama sehingga saya juga mendapatkan fee usaha di sana, orang lokal juga mendapatkan fee usaha yang di sana. Ya, berdampak individu dan lembaga, dan di sini berdampak itu non materi maupun materi, gitu ya. Bukan artian Volunteer Indonesia itu diajangkan tempat untuk mencari uang, enggak. Maksud saya teman-teman bisa mengambil andil ketika dibuatlah forum fundraising. Terus dari Volunteer Indonesia bangun mungkin lapak nasi goreng dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh ya, salah satu analoginya ya, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga Mas Asif bisa berjualan di sana gitu. Mungkin Volunteer Indonesia mempunyai usaha di bidang ketika dia di suatu lokasi membuat membuat kegiatan sosial, di sana nggak ada fotokopian, dibuatlah fotokopian, terus di PJ-in lah oleh Mas Asip. Nah, Mas Asip kerjasama sama orang lokal. Nah, di sana bagi tiga berapa persen orang lokal, Asip dan Volunteer Indonesia. Gitu maksud saya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu Mas Asip tiga dari saya karena ini udah jam 21, apalagi di Wita itu udah jam 22. Baik, izin masuk Kak Robi. Nah, jadi ini adalah tadi kita melakukan serangkaian sesi sharing and motivation dalam bidang apa? Bagian capacity building. Hari ini telah kita jalani bersama. Nah, sedikit saya apa ya Kak? Memaparkan dikit ya yang secara garis besarnya aja mungkin Kak. Jadi ternyata itu anak muda itu yang tadi telah dipaparkan sama Kak Robi itu ternyata memang sangat eh, apa sesuai ya dengan saya ini karena lebih berpengalaman itu karena apa? Tentunya di tantangan. Jadi tantangan anak muda itu ternyata banyak, besar gitu ya. Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan bermanfaat banyak gitu Kak. Terus saya paling suka itu tadi walaupun kita tidak bisa membuat jalan yang besar tapi bisa membuat walaupun jalan setapak tapi bisa menuju ke mata air. Nah, itu maksudnya yang diharapkan dari anak muda gitu, Kak. Ya, alhamdulillah ini keren sekali. Terima kasih untuk narasumber Mas Robi, daging semua materinya. Semoga apa yang telah kita dengar, kita pelajari bersama dan kita rasakan dari Mas Robi bisa menjadi bekal berharga untuk langkah kepengurusan Volunteer Indonesia ke depan, gitu Kak. Amin, amin. Terima kasih. Belum ya. Nah, sebelumnya ini eh, mau minta foto dulu ya Kak. Oh iya. Ya, ini teman-teman nanti persiapan ini kita apa on cam untuk sesi foto bersama. Eh, sebelum sesi foto bersama, mungkin ada sertifikat dulu Kak untuk narasumber Kak Robi Iya. sebagai apa ya namanya? Ya itulah apresiasi. Ya, itulah sebagai tempat kita, inspirasi dari kita, motivasi dari kita yang telah disampaikan tadi sebagai simbol lah Kak, simbol terima kasih atau apresiasi dari kami. Oh iya. Ya, Mas saya Asip dapat nggak? mewakili Pak, Mas Asip dapat. kelihatan enggak dapat enggak sih? Dapat. Dapat, Harus nanti saya dapat, minta dapat ya. Oh iya dapat. dapat. Iya. Jangan digadai Ya ya baik, sertifikatnya. ya izinkan saya untuk mewakili dari teman-teman Volunteer Indonesia ini Kak menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita Mas Robi atas ketersediaannya berbagi inspirasi, motivasi untuk kita semua. Mohon diterima, Mas Robi. Oke, sami-sami saya terima kasih.
Sudah, Kak. Itu apa namanya? Sudah difoto. Oke. Selanjutnya ini kita foto bersama ya, Kak. Ini banyak Teman-teman orang udah Jogja ya. siap belum ini? Ini banyak orang Jogja ya. Ayo kita ngopi saya Jogja ini. Iya, banyak ceweknya ini, Kak. Jogja, saya tanya bukan cewek. Baik, saya di Jogja ini, Kak. Ya, nanti kapan-kapan kita ngopi lah. Saya juga Jogja ini, Jogja. Kirain aja saya, Kak. Jogja Utara. Kali orang berarti ya. Gitu. Baik. Maguwo, Maguwo. Ini siapa yang screenshot Yuk. ini? Iya. Besok saya mampir, Kak. Nah, selanjutnya ini kita sesi foto bersama. Mohon untuk apa senyuman terbaiknya. Boleh minta tolong salah satu untuk ambil fotonya. Nada bisa. Aku izin ESS ya. Bergaya lah. Yang Satu. belum on cam yuk, on cam Oh Satu. iya, dulu. yang belum Oh, on belum ada cam yang belum boleh ada. di on cam dulu. Nasya, Nurul Fadila, Ai, Natasha, dan Kak Helan. Oke. Udah sedia kan ini kan? Udah sedia? Satu, satu, Satu. dua, tiga. Oke, lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Pici, pici, pici. Lagi, Visi, pici, visi, pici. Kak. V sama C, Volunteernesia Circle. Oke, Satu. satu, dua, tiga. Dah. Ya. Oh ya, sorry Mas Asip. Di sini saya baru ngeh kalau ada partnership dan sponsorship. Kalau saran dari saya itu diganti partnership dan fundraising. Karena sponsorship itu kayak seperti mohon maaf ya meminta. Tetapi kalau fundraising itu dia kemandirian. Jadi dia apa namanya lembaga yang mengurusi agar Volunteer Indonesia mendapati uang itu tidak hanya menyodorkan dari proposal, tetapi mereka mengikuti lomba dan lain sebagainya. Itu saran saya sih. Monggo, monggo. Oke. Terima kasih untuk Mas Robi untuk sarannya. Oke, karena ini mungkin saya di sini sebagai host ya Kak. Mungkin banyak kesalahan atau apapun itu untuk narasumber atau dan teman-teman semua mohon dimaafkan. Jadi untuk selanjutnya kita ke penutupan internal. Jadi untuk eh, narasumber Mas Robi, jika tanpa mengurangi tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada agenda lain atau kegiatan lain, boleh untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih sekali, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan terus menginspirasi kita bersama, Kak. Ya. Tapi sebelum itu boleh kasih closing statement nggak Mas Robi buat kita gitu? Kayaknya belum tadi sebelum pamit. Halo, gimana Mas? Tadi nggak dengar? Kalau boleh nih dikasih closing statement buat kita nih sebelum pamit gitu. Karena kan kita nggak tahu nih bakal ketemu lagi di sesi kapan gitu. Oh iya. Wah, closing statement ya. Mungkin tadi udah saya sampaikan, tadi lupa saya closing statementnya tentang apa namanya jalan setapak itu. Itu bisa menjadi statement saya. Karena banyak orang yang bakalan apa namanya salah satunya mengkritisi NGO maupun yayasan seperti Volunteer Indonesia karena kenapa kegiatannya hanya kecil, kegiatannya tidak terlihat besar dan lain sebagainya, padahal mereka lagi membuat jalan setapak. Jalan setapak itu adalah yang membawa orang-orang di luar sana untuk meraih air, yang mana air inilah untuk kehidupan mereka. Semangat untuk Volunteer Indonesia. Si Mas Robi.
Jangan lupa Mas Asip nomornya ya. Saya izin pamit nih, belum dikirim soalnya. Saya utang nih. Itu udah itu. Udah Kak, Kok belum muncul ya pakai di saya? Dana itu Kak. Itu mah direct message ke aku, Asif. Oh, emang ya. Oh, aduh, keliru ini. Aduh, Bentar, dipalak bentar. aku. Nanti dapat sertifikat, Sif. Tenang, tenang. Coba kirim Mas. Ini sebelum saya keluar nih, takut nanti terputus komunikasinya. Maaf ya teman-teman, udah ngantuk. Sudah diketik? Oke. Gue bantu Dana ya? ketik tuh. Udah Oke. Kak, pakai Dana itu. Terima kasih Kak Robi. Siap. Sami-sami. Kalau izin pamit nggih. Terima kasih, Mas Oke, Robi, sudah meluangkan Terima kasih waktunya. semua semuanya. terus Bun. Oke, Asik, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Wih. Oke, Sif, dapat berapa, Sif? Bahagia, Sif. gak apa-apa Kak. Bagian lumayan tadi Kak. Awal-awal itu tiba-tiba buyar ini pikiran. Kalau udah ditanyain emoni langsung bahagia. Langsung ikut semua. Lanjut kita